Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saranti Eka Jelita dari Prodi Manajemen semester 3 pagi, Sriapan, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang konsep dan manajemen bisnis. Apa itu manajemen bisnis? Manajemen bisnis merupakan kegiatan merencanakan, mengerjakan, dan mengawasi suatu bisnis atau usaha. Tujuan dari aktivitas tersebut adalah agar tujuan usaha bisa tercapai. Manajemen bisnis juga bisa diartikan segala usaha yang dilakukan sesuai dengan rencana semata untuk mencapai target penjualan. Pengelolaan manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Pengelolaan manajemen risiko dilaksanakan melalui tata cara pengelolaan yang sistematis, terintegrasi, optimal, dan berkesinambungan. Prosedur pelaksanaan manajemen risiko diawali dari proses identifikasi risiko yang bertujuan untuk mengenali berbagai faktor risiko yang mungkin muncul dan menghambat proses operasional dan manajerial perusahaan. Langkah berikutnya adalah pengendalian risiko yang tercermin dalam implementasi manajemen risiko. Selanjutnya, komponen manajemen risiko. Manajemen risiko memiliki komponen-komponen tertentu yang membedakannya dengan manajemen bisnis lain. Instrumen inilah yang harus ada di dalam manajemen baru. Proses pelaksanaannya bisa dilaksanakan dengan maksimal. Berikut ini komponen manajemen risiko. 1. Lingkungan internal. Lingkungan internal maksudnya adalah risiko yang kemungkinan terjadi di dalam internal perusahaan. Di dalam komponen ini, tidak ada deteksi terhadap risiko yang terjadi antara perusahaan dengan faktor luar seperti pelanggan, klien, atau semacamnya. Sekalipun kadang efek risiko internal ini juga berimbas pada hal tersebut. Komponen lingkungan internal dalam manajemen risiko terkait dengan kedisiplinan karyawan, etika bekerja, kompetensi pegawai, tingkat kesejahteraan bawahan, dan lainnya. Ini perlu dilakukan deteksi manajemen untuk mencegah munculnya risiko dari kriteria tersebut. Yang kedua, ada penentuan sasaran. Penentuan sasaran maksudnya adalah pihak perusahaan harus memasukkan sasaran risiko yang jelas yang akan coba diselesaikan melalui sistem manajemen. Di dalamnya biasanya tercakup dua hal, yaitu risiko yang muncul dari statement visi dan misi usaha, serta sasaran risiko yang datang dari kegiatan teknis atau operasional. Tidak dipungkiri, setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misi usaha. Namun, terkadang apa yang diidamkan tersebut tidak sesuai dengan harapan. Nah, dengan adanya komponen ini, bisa dijelaskan apa penyebab masalah tersebut dan bagaimana cara menyelesaikannya. Begitu juga yang terkait dengan kegiatan teknis atau operasional. Tidak bisa dibantah kalau visi dan misinya bagus, tetapi ketika sudah dilaksanakan malah menjadi buruk. Hal ini bisa terkait dengan kompetensi pekerja atau kepatuhan pada planning yang masih kurang. Yang ketiga, identifikasi peristiwa merupakan manajemen risiko yang maksudnya adalah tidak disebutkan manajemen risiko jika pihak perusahaan tidak memiliki data detail hasil identifikasi peristiwa. Seharusnya ini memang sudah didapatkan sebelum usaha mulai dijalankan.
Untuk komponen ini tidak boleh tidak mengakomodir semua resiko, tetapi minimal kegiatan yang potensial saja dengan berbagai pertimbangan masalah yang muncul jauh lebih besar. Sekalipun demikian, tidak semua peristiwa bisnis teridentifikasi merugikan. Oleh sebab itu, silahkan dipilah mana peristiwa yang bernilai positif, mana yang negatif. Dan yang terakhir, keempat, penilaian risiko. Memungkinkan sebuah organisasi, perusahaan, ataupun bisnis untuk menilai sebuah kejadian atau keadaan dan kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan atau bisnis tersebut. Manajemen perlu melakukan analisis mengenai dampak yang mungkin terjadi akibat risiko dengan dua perspektif, yaitu likelihood, kecenderungan atau peluang, dan impact atau konsekuensi besaran dari realisasi risiko. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko. Manajemen risiko dijalankan semata-mata untuk tujuan tertentu. Luar biasanya, tujuan ini berpotensi merusak perusahaan jika tidak segera dicapai. Tujuan yang pertama adalah untuk melindungi perusahaan dari risiko bisnis yang berbahaya, sehingga badan usaha tetap berdiri, sekalipun diterpa berbagai macam masalah dan hal yang negatif. Melindungi perusahaan dengan manajemen risiko lebih berhasil dibandingkan yang tidak, karena sebelum terjadi masalah, jenis problemnya sudah terdeteksi lebih dahulu. Bagian 2. Bentuk organisasi dan badan usaha, serta aspek sumber daya manusia. Apa sih sumber daya manusia itu? Sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. SDM dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang bisa dilihat dalam pengertian secara mikro dapat dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah karyawan operasional dan karyawan manajerial, yang masing-masing dimiliki perannya dalam organisasi atau perusahaan tersebut. SDM tersebut yang akan mengelola jalannya proses bisnis pada suatu organisasi atau perusahaan. Sehingga dibutuhkan kinerja yang optimal dari seluruh SDM yang ada dan terlibat dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM sangat erat kaitannya dengan SDM dalam sebuah organisasi atau perusahaan. MSDM sendiri memiliki manfaat dan fungsi yang banyak dan berguna dalam mengatur dan memberdayakan SDM yang ada dan direncanakan untuk bergabung dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan. Merencanakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Kedua, pengorganisasian. Pembagian kerja karyawan, hubungan kerja, delegasi, wewenang, dan koordinasi. Yang ketiga, pengarahan. Mengarahkan semua karyawan untuk bekerja secara efektif dan efisien. 4. Pengendalian. Mengendalikan dan mengawasi karyawan untuk taat pada peraturan yang ada. Yang kelima, pengadaan, yaitu proses penarikan, seleksi, orientasi, dan induksi karyawan jika diperlukan. 6. Pengembangan, yaitu proses peningkatan keterampilan dari perusahaan bagi karyawan yang biasa disebut pelatihan. 7. Kompensasi, yaitu perhitungan dan pembagian balas jasa secara adil terhadap karyawan.
8. Pengintegrasian. Mempersatukan kepentingan karyawan dan perusahaan agar selaras dan tidak bertolak belakang. Yang kesembilan, pemeliharaan. Proses memelihara dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas. Kesepuluh, kedisiplinan. Pendisiplinan karyawan terhadap peraturan dan norma sosial yang ada. Yang terakhir, 11, pemberhentian. Pemberhentian dari organisasi atau dengan kata lain PHK. Baik, berikut ini ada 6 model manajemen sumber daya manusia yang paling banyak diterapkan organisasi bisnis. 1. Administratif. Model manajemen SDM ini menekankan fungsi HRD sebagai administrator di perusahaan yang menjalankan pekerjaan kepegawaian secara rutin, seperti pencatatan dan pengarsipan data dan dokumen yang terkait dengan karyawan. Peran HRD di sini antara lain mengelola data karyawan, mencatat cuti, lembur, dan daftar kehadiran karyawan, mengatur pendaftaran kepesertaan dan pelaporan BPJS, serta menyusun surat penawaran kerja atau offering letter. 2. Legal. Model MSDM ini mengutamakan fungsi legal HRD untuk memastikan perusahaan berjalan di dalam koridor hukum ketenagakerjaan. Peran ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan industri dan tenaga kerja. Minimal pengetahuan tentang UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja serta aturan turunannya seperti peraturan pemerintah, peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dan peraturan presiden. Peran HRD di sini antara lain membuat dokumen perjanjian kerja, menyusun peraturan perusahaan, mewakili perusahaan dalam perjanjian kerjasama dengan serikat pekerja, dan menangani pemutusan hubungan kerja atau yang disebut dengan PHK. Yang ketiga, finansial. Model manajemen SDM ini mengutamakan fungsi finansial HRD untuk merancang paket kompensasi dan benefit karyawan yang adil dan memuaskan. HRD juga terlibat dalam penggajian, pemberian tunjangan, dan bonus, serta fasilitas kredit dari kantor. Fungsi finansial HRD di sini dapat meliputi perhitungan gaji karyawan termasuk PPh 21 dan iuran BPJS, pembayaran tunjangan hari raya atau THR, pemberian bonus dari laba usaha, penyusunan struktur dan skala upah, penyesuaian dan kenaikan gaji, pembayaran reimbursement, perhitungan upah lembur, serta perhitungan uang makan dan transportasi. Keempat, manajerial. Model manajerial lebih fokus pada fungsi HRD dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan karyawan di perusahaan untuk menjaga produktivitas. HRD berperan dalam merekrut kandidat yang tepat dan memberhentikan kandidat yang tidak tepat, melakukan penilaian dan evaluasi kinerja, serta menyiapkan kandidat dengan pengisian peran atau promosi, rotasi, dan demosi. Peran manajerial HRD juga meliputi pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan skill dan kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan. Model ini mensyaratkan keterampilan manajerial yang baik. Kelima, humanistis. Model manajer sumber daya manusia ini lebih mengutamakan peran HRD dalam mengelola karyawan sebagai manusia dan aset perusahaan. Bukan sekedar tenaga kerja, setiap karyawan memiliki tujuan personal. Misalnya, ingin menguasai keterampilan baru, menjalani karir sesuai minat, dan mengembangkan potensi diri dengan tantangan peran dan tanggung jawab baru. Fungsi HRD di sini adalah membantu setiap karyawan mencapai tujuan mereka seiring dengan tujuan perusahaan. Karyawan yang mendapat pemenuhan diri akan lebih bahagia, loyal, dan memiliki moral yang tinggi.
Pada akhirnya, ini akan berdampak pada peningkatan produktivitas. Yang terakhir, ilmu perilaku. Model manajemen SDM ini berdasar pada ilmu perilaku atau psikologi dalam mengelola karyawan perusahaan. Ilmu perilaku berguna untuk mengarahkan karyawan pada tindakan yang tepat dan positif, yang kemudian dapat mendorong kontribusi mereka dalam pencapaian tujuan perusahaan. HRD harus bisa menjadi partner konseling bagi karyawan, menampung keluhan, serta menawarkan solusi jitu untuk memecahkan masalah. HRD juga menggunakan pengetahuan untuk memahami karakter, sikap, dan perilaku karyawan. Contohnya, menentukan karakter yang cocok untuk sebuah peran di organisasi atau mengembangkan bakat-bakat di dalam organisasi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.